Adapun pengertian dari EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, merupakan hasil pengembangan dari protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya sama-sama router pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dari bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala yang besar. IGRP ini menggabungkan kemampuan dari Link State Protocol dan Distance Vector Protocol. Terlebih lagi, IGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunanya ke routing protokol lain. Nah, untuk pengertian lebih lanjut, IGRP ini adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana IGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja, dan routing ini tidak didukung dalam jenis router lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari EIGRP ini. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop. Memerlukan lebih sedikit memori dan proses. Memerlukan fitur loop avoidance. Dan EIGRP ini satu-satunya protokol routing yang menggunakan root backup. Mudah dikonfigurasi juga semudah RIP loh. Kombinasi terbaik dari protokol distance vector dan link state. Mendukung multiple protokol network, IP, IPX, dan lain-lain. Kekurangan. Kelemahan utama EIGRP adalah protokol Cisco proprietary, sehingga jika diterapkan pada jaringan multi-vendor, diperlukan suatu fungsi yang disebut route redistribution. Fungsi ini akan menangani proses pertukaran rute-router di antara dua protokol link state, OSPF, dan EIGRP. Cara kerja EIGRP. EIGRP sering disebut juga hybrid distance vector routing protocol karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu distance vector protocol dan link state protocol. Dalam pengertian bahwa routing EIGRP sebenarnya merupakan distance vector protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan link state protocol, sehingga EIGRP disebut sebagai hybrid distance vector. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan link state protocol, yaitu mengirimkan semacam hello paket. Kesimpulan, EIGRP merupakan salah satu dynamic routing protokol yang dapat digunakan untuk mencari jalur terbaik dalam sebuah jaringan, sehingga traffic pada jaringan dapat menjadi efisien dalam penggunaannya. Cara mengkonfigurasi router EIGRP. Pertama, kita masuk ke Cisco. Terus karena disuruh ada 4 PC, 2 switch, dan 2 router, jadi kita siapkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya. Setelah selesai menyiapkan, sekarang kita pasangkan kabelnya dari PC ke switch dan switch ke router.
Setelah selesai, sekarang kita menambahkan IP ke setiap PC-nya. Kita pakai 20 untuk switch pertama dan untuk PC 1 dan 2. Dan kita pakai 10 untuk switch kedua dan PC ketiga dan 4. Dan kita akan buat IP untuk dari router ke router, yaitu saya tambahkan 10.10.8.8. Sekarang kita mengkonfigurasi router pertama. CLI no, enable configure terminal, int se 2/0. Itu dari kabel router ke router. Setelah itu kita tambahkan IP yang tadi kita buat 10.10.8. Nah, di sini harus ditambah 1 karena kita akan ke router kedua. Jangan lupa subnet mask-nya juga ditambahkan. Setelah itu no shutdown. Sekarang kita akan ke switch, yaitu INTFA 0/0. Dan IP address-nya juga ditambahkan 192.168.20.1 sama aja dengan default gateway. Dan jangan lupa subnet mask-nya juga dimasukkan. Setelah itu no shutdown. Nah, setelah itu kita exit. Dan langsung ke router EIGRP1. Network, masukkan IP router 10.10.8.0. Belakangnya harus 0 ya guys. Terus sekarang network lagi, masukkan switch yang pertama yang 20.0. Terus terakhir kita masukkan switch yang kedua juga yang 10.0. Setelah itu ketik no auto summary. Kita exit lagi dan show IP route untuk mencek IP. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang kita akan uji coba ping pakai pesan dari PC 1 ke PC 2, sukses. PC 1 ke PC 3, sukses juga. Dan sekarang yang terakhir, kita masuk lagi ke routernya. Masuk lagi ke routernya, enter, kita ketik show run dash search EIGRP, show run dash search EIGRP. Nah,
Di situ IP yang tadi kita buat. Untuk router kedua akan diteruskan oleh rekan saya. Langkah pertama kita masuk ke router yang kedua, lalu klik CLI, ketik no, enter, enable, enter, konfigurasi terminal, enter, lalu kita ketik INTSE2/0, masukkan IP address 10.10.8.10 255.255.255.0, no shutdown. Kita ketik lagi buat ke PC INTFA 0/0, masukkan IP-nya 92.168.10.1, lalu no shutdown, lalu exit. Kita ketik router EIGRP1, masukkan network 10.10.8.0, masukkan lagi networknya 192.168.20.0, lalu masukkan lagi network 192.168.10.0, lalu kita ketik no auto summary, di exit 2 kali, kita ketik show IP route, lalu enter. Setelah itu kita kirim pesan ke sesama PC, harus successful semua. Lalu kita masuk ke router yang ke-1, kita ketik Sauron 1 set EIGRP, lalu selesai seperti yang ada di video itu. Lalu kita masuk lagi ke router yang kedua, sama seperti tadi, ketik Sauron 1 SEC EIGRP, lalu berhasil seperti yang ada di video. Sambungkan kabel dari router 1 ke router 2. Kemudian sambungkan kabel dari router ke switch. Ini juga sama, sambungkan kabel dari router ke switch. Kemudian setelah itu colokkan dua kabelan pada masing-masing switch. Ke PC. Kemudian tinggal kita nyalakan menggunakan kabel power. Setelah itu tinggal kita colokkan kabel konsol ke router dan ke laptop. Kemudian kita tinggal mengkonfigurasi menggunakan aplikasi putih. Buka aplikasi putih, kemudian pilih serial. Untuk COM itu disesuaikan dengan yang ada di device manager laptop kalian. Kemudian tunggu beberapa saat, lalu ketik no. Kemudian enter. Enable, configure terminal. Kita akan menambahkan IP untuk router terlebih dahulu. Ketikkan INTF0/0 IP add 192.168.10.1.255.255.255.0, no shoot. Lalu exit. Kemudian kita akan tambahkan IP untuk switch. Ketikkan INTF0/1 IP add 192.168.100.1.255.255.255.0, kemudian no shoot.
exit, exit, lalu kita akan mengkonfigurasi router EIGRP. Ketikkan router EIGRP1, kemudian network 192.168.10.0, enter. Kemudian network 192.168.100.0, lalu no auto summary, enter. Exit, exit, ketikkan show IP route, kemudian show run sec EIGRP, enter. Nah, sudah muncul. Kemudian kita setting IP pada komputer pertama. IP address 192.168.100.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.100.1. Kemudian untuk komputer kedua, IP address 192.168.100.3, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.100.1. Kemudian kita uji coba ping dari PC pertama ke PC kedua dan hasilnya TTL. Begitu juga sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. Hasilnya TTL.